Hai cuy, bertemu lagi bersama si Apeng Film yang kali ini akan membawakan alur cerita film The Lord of the Ring, The Ring of the Power. Dan inilah episode yang kelima. Langsung aja yuk acuy. Di awal film episode kelima ini, kita diperlihatkan si kakek meteor atau si kakek raksasa sedang sendirian sambil mengamati lingkungan sekitar. Nori pun membawakan makanan siput untuknya dan menceritakan tentang kebiasaan kaum Harput. Ketika musim panas, mereka pergi ke tempat baru untuk mencari makanan dan tempat tinggal baru. Namun ketika melakukan perjalanan, banyak sekali berbagai bahaya yang mereka hadapi. Kakek itu khawatir bahwa dia adalah bahayanya karena ia teringat telah membunuh kunang-kunang ketika itu. Namun Nori berkata itu tidak sengaja. Dan Nori mengatakan bahwa ia orang baik. Segera setelah itu, mereka bersatu kembali dengan harapan untuk melanjutkan perjalanannya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan sambil menyanyi melewati bukit dan rawa-rawa. For I must now walk so long, I've no rest past days of pale way, I must want but song. Menjelang malam, mereka pun beristirahat dan terlihat bercanda di dalam tenda. Tidak lama, Nori melihat kakek raksasa itu kini sedang memperhatikan bintang dan bulan di langit. Dan kelihatannya, ia sedang merindukan pulang ke tempat asalnya setelah lama jatuh ke bumi. Di pagi harinya, terlihat beberapa orang wanita berpakaian putih berada di atas bukit, sedang memperhatikan bulatan tanah, di mana itu bekas kakek raksasa terjatuh, dan kemudian melacak keberadaannya dengan kesaktian yang dimilikinya. Di tempat lain, Adar sedang menatap matahari dan didatangi salah satu orc yang memberitahukan bahwa terowongan yang mereka buat telah selesai. Seperti biasa, Adar tidak menjawab, namun malah meminta orc itu membuka kain yang menutupi tangannya agar terkena matahari. Orc itu pun tentu kepanasan dan merasakan kulitnya terbakar. Namun, Adar mengatakan bahwa sebentar lagi mereka tak akan merasakan lagi panasnya sinar matahari di kulit mereka. Dan kemudian mengatakan ini sudah waktunya dan menyuruh orc itu untuk bersiap-siap berangkat bersama seluruh legionnya. Di waktu yang sama terlihat kaum manusia berkumpul di menara penjaga untuk mendengarkan Bronwyn menyampaikan pesan. Bronwyn mengatakan bahwa musuh yang bernama Adar mengancam akan menyerang mereka. Namun jika mereka ingin selamat, musuh meminta agar mereka pergi dari menara itu dan bersumpah setia menjadi pengikutnya. Namun Bronwyn mengajak agar mereka semua orang yang ada di sana untuk bergabung dengannya untuk melawan kekuatan jahat mereka. Sebagian dari mereka pun mengangkat tangannya sebagai tanda setuju untuk melawan musuh. Namun tiba-tiba Waldreich berbicara yang mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil jika bertahan melawan. Waldreich lebih memilih setia kepada Adar dan mengajak yang lain pergi dari sana. Arundir mengatakan kepada Waldreich bahwa dirinya telah melihat kekejaman musuh dan itu bukan pilihan untuk keselamatan buat mereka. Namun mereka tidak percaya dan tetap saja sebagian besar dari mereka pergi dari sana. Begitupun dengan Rowan. Waldreich meminta Theo untuk ikut bersamanya. Menurutnya ini kesempatan buat Theo, apalagi Theo yang memiliki pedang patah Sauron. Tetapi Theo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Di Númenor, terlihat kesibukan para prajurit sedang menyiapkan kapal untuk berlayar ke negeri tengah. Di sana, Isildur menanyakan kepada ayahnya yang seorang kapten, mengapa dirinya tidak dimasukkan ke dalam daftar pasukan. Elendil beralasan bahwa kapal sudah penuh, dan Isildur tidak punya keahlian apalagi menjadi pasukan garda garis depan, dan masih belum layak dipilih menjadi pengawal ratu. Isildur meyakinkan ayahnya bahwa ia mampu dan ia peduli kepada Númenor. Namun, sang ayah malah pergi dengan menunjukkan kekecewaannya, apalagi ia mengetahui Isildur telah dipecat di kadet penjaga kapal. Halbrand kini berada di sebuah tempat pembuatan senjata, namun kini ia mengajarkan mereka cara membuat senjata yang hebat, dan ia pun dipanggil pengawal untuk menghadap ratu. Di sana, Halbrand memberitahukan medan dan lokasi yang akan mereka lewati untuk berlabuh, dan kemana musuh akan pergi. Ratu sangat berterima kasih kepada Halbrand dan merasa percaya kepadanya bahwa ia akan mampu menyatukan kaumnya setelah berlabuh berada di negeri tengah, sesuai yang dikatakan Galadriel kepadanya. Dan Galadriel pun meyakinkan Ratu bahwa bila saatnya tiba, Halbrand akan melakukan itu. Dan Ratu pun kemudian pergi dipanggil Raja Agung, yaitu ayahnya, untuk menemuinya di menara.
Halbrand saat itu merasa dijerumuskan Galadriel dan merasa dimanfaatkan, sedangkan Galadriel tahu bahwa ia sedang mencari kedamaian dan tak ingin terlibat lagi dengan peperangan. Namun Galadriel telah meyakinkan Ratu untuk mengirim 5 kapal dan 500 pasukannya untuk membantu Halbrand dan kaumnya di negeri tengah dan menaruh mahkota di kepala Halbrand yang artinya ia akan dijadikan raja di sana. Namun rupanya Halbrand malah menjadi marah mendengar hal itu hingga melepaskan kalungnya dan mengatakan agar Galadriel mencari orang lain untuk dimahkotai. Kini kaum Harput sudah sangat jauh melewati perjalanannya. Di sana mereka melewati hutan yang sudah terinfeksi sihir jahat, sehingga hutannya menjadi kering. Dan di sana Nori melihat jejak kaki serigala. Di waktu bersamaan, Malpa mengatakan bahwa hutan ini tak pernah kering seperti ini. Ia menuduh si kakek raksasa itu pasti penyebabnya, dan dia mengajak Sadok agar meninggalkannya di waktu malam sebelum mereka mencelakainya. Dan Malpa pun kemudian mencari jamur, namun di sana ia dikejutkan Nori dan Poppy dari belakang yang terlihat sedang panik karena telah melihat jejak kaki serigala. Tak lama tiba-tiba terdengar suara binatang buas dan mereka pun cepat-cepat berlari ketakutan. Dari belakang benar saja sekelompok serigala mengejarnya hingga saat hampir saja Nori terkena serangannya, namun untung saja di waktu yang tepat kakek raksasa itu menolongnya. Namun setelah berhasil mengusir serigala dengan sihirnya, rupanya malah membuat tangannya terluka dan kesakitan. Di tempat lain terlihat beberapa prajurit sedang berlatih pedang, namun Galadriel yang melihat itu mengatakan bahwa prajurit itu belum teruji untuk melawan kekuatan orc, sehingga sang kapten memintanya agar memberi pelatihan sama mereka. Lalu Galadriel mengajarkan mereka cara menggunakan pedang untuk membunuh musuh, dan sang kapten akan menaikkan jabatannya menjadi letnan jika di antara mereka ada yang mampu membuat Galadriel kewalahan dalam menghadapinya, hingga mereka pun bersemangat untuk mengalahkannya. Namun tentu saja, Galadriel bukan lawan yang mudah mereka kalahkan. Dan Isildur yang mendengar prajurit sedang melawan elf, segera ia pun berlari untuk menyaksikannya. Galadriel yang melihat bajunya yang sobek akibat pedang, akhirnya Galadriel memanggil Falandil dengan sebutan letnan. Di tempat lainnya, Kemen meminta ayahnya Parajon untuk menghentikan peperangan karena sebagian rakyatnya merasa tidak setuju, apalagi mereka merasa diperintah oleh kaum elf. Namun di sana, Parajon kelihatannya mempunyai tujuan lain. Ia mengatakan bahwa nanti jika perang sudah berakhir, dia yang akan memerintah elf. Ratu boleh saja berperang untuk elf, namun ia mengatakan berperang untuk Númenor. Kemen bertanya apa maksud untuk Númenor. Parajon pun bilang bahwa mereka akan mengalahkan musuh dan membuat raja baru di dunia tengah, sehingga mereka berhutang jasa dengan Númenor dan mereka akan mendapatkan upeti dari raja baru mereka. Rupanya Parajon kelihatannya kurang ikhlas ya guys dalam membela kaum tertindas. Ratu Miriel kini berada di menara bersama Raja Agung yaitu ayahnya. Rupanya Raja merasa tidak setuju dengan keputusan yang diambil Ratu. Namun Ratu meyakinkan ayahnya dengan keputusannya dan kini ia sedang memperbaiki hubungan kembali dengan kaum elf. Ayahnya mengatakan bahwa Ratu jangan pergi karena di negeri tengah hanya kegelapanlah yang sedang menunggunya. Kembali kepada Nori, ia mengatakan kepada kakek raksasa bahwa kaum Harput kini sedang ramai membicarakannya atas tindakannya menolong mereka, dan belum pernah kaumnya merasa menyukai orang asing seperti sekarang. Di sana, Nori membawa obat untuk luka di tangannya, dan ia malah dikejutkan dengan kelakuan si kakek raksasa yang sedang mencelupkan tangannya ke dalam air yang menjadikan air itu berubah menjadi es. Nori menjadi ketakutan dan begitupun dengan si kakek raksasa, ia merasa heran dengan kemampuan yang ia miliki. Kini Durin sudah sampai di negeri Lindon dan membicarakan bersatunya kaumnya dengan kaum elf. Raja Agung hampir saja menyinggung tentang tambang rahasia Durin, namun Elrond segera menghentikan ucapan raja saat itu. Durin mengatakan tentang meja yang ia gunakan saat ini adalah bahan suci yang sangat ia hormati di negerinya. Raja pun meminta maaf karena tidak tahu, hingga Raja pun akan mengirimnya ke negeri Durin.
Elrond kini mengetahui tujuan raja mengirimnya ke kaum Durin, yang rupanya untuk menggali informasi tentang batu Mithril, yang dimana di dalam kisah batu itu terbentuk karena dahulu kala di sebuah pegunungan berkabut, seorang elf bertempur dengan hati yang semurni Manwë dan mencurahkannya seluruh cahayanya ke sebuah pohon dan melindunginya. Sementara di sisi lain, Balrog dari Morgoth menyalurkan kebenciannya ke pohon itu untuk merusaknya. Di dalam pertempuran yang tidak berkesudahan, tiba-tiba petir menyambar pohon itu. Dari konflik itu hingga terbentuklah kekuatan murni, ringan dan baik, kuat dan pantang menyerah bagi kejahatan, yaitu menjadi batu Mithril yang memiliki cahaya dari dalam. Namun Elrond tetap merahasiakannya karena telah bersumpah kepada Durin. Lalu Raja menunjukkan sebuah pohon lambang kekuatan negerinya yang mulai membusuk dan kehilangan cahayanya, dan meminta Elrond mengatakan rahasia keberadaan batu Mithril, dan jika tidak, yang artinya mereka akan musnah dan binasa, dan menjelaskan bahwa tanpa kaum elf, maka para orc akan menguasai dunia. Di Númenor, terlihat mereka sedang merayakan akan kepergiannya menuju negeri tengah. Isildur pun datang untuk menemui sahabatnya Palandil yang kini sudah menjadi letnan dan memintanya untuk menjadikannya tentara ikut ke negeri tengah. Namun Palandil menolaknya karena masih merasa kesal kepada Isildur yang telah membuatnya dipecat dari penjaga kapal. Isildur memaksanya dan meminta maaf, dan meminta Palandil memukulnya agar bisa memperbaiki kesalahannya. Isildur pun dipukulnya, namun Palandil tetap tidak bisa merekomendasikan ia menjadi bawahannya. Di malam harinya, Kemen yang tidak setuju keberangkatan ke negeri tengah terlihat memasuki sebuah kapal dan membocorkan beberapa persediaan bahan bakar. Namun di sana rupanya ada Isildur yang bersembunyi diam-diam agar bisa ikut bersama rombongan prajurit. Isildur yang melihat niat jahat Kemen lalu mencoba menghentikannya, namun lentera yang dipegangnya malah terjatuh dan hingga membuat kapalnya terbakar. Mereka pun segera berlari keluar, namun rupanya Kemen malah terkena benturan sehingga membuatnya pingsan. Dari jauh, Elendil menyaksikan kapalnya meledak dan dari air terlihat Isildur dan Kemen sedang berusaha berenang ke darat. Isildur menyembunyikan kelakuan Kemen dan mengatakan kepada kapten bahwa sebuah tong meledak di kapal nelayan dan Kemen memberitahukan bahwa Isildur menyelamatkannya. Melihat kejadian itu, Ratu menjadi ragu dengan keberangkatannya karena kapalnya hancur dua dan kini hanya lagi. Galadriel mengingatkan Ratu dengan janji keberangkatannya menuju negeri tengah. Namun dengan kejadian sekarang, Ratu merasa ragu dan memutuskan untuk mengadakan rapat kembali untuk menentukan hasil akhir. Dan Ratu meminta agar Halbrand hadir di rapat tersebut. Di Lindon, Lor meminta maaf karena tidak mengatakan tujuan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa hanya batu itu yang bisa menyelamatkan mereka. Dan Lor sudah mengujinya dengan beberapa uji coba dan cahayanya tidak berkurang sama sekali. Mithril akan mampu menyelamatkan dan menyinari mereka kembali jika mendapatkan yang lebih banyak dengan waktu yang cepat. Di tempat lain, Galadriel mengunjungi Halbrand yang kini menjadi tukang pandai besi. Galadriel meminta maaf kalau ia merasa dimanfaatkan dan mengatakan bahwa besok akan diadakan rapat yang menentukan misi keberangkatannya ke negeri tengah. Gagal atau bertahan itu di tangan Halbrand. Galadriel lalu memintanya agar membantunya. Halbrand lalu bercerita bahwa Galadriel tidak tahu yang sebenarnya, bahwa ia bisa sampai ada di sini dikarenakan mereka menyerah kepada Adar dan bersumpah tidak lagi mendatangi negeri tengah. Namun Galadriel mengatakan kadang untuk mencapai cahaya, ia harus masuk dulu dalam kegelapan. Halbrand meminta alasannya kenapa ia harus ikut berjuang bersamanya. Galadriel pun bercerita bahwa kakaknya dibunuh, pasukannya memberontak kepadanya, temannya bersekongkol dengan raja untuk mengasingkannya karena mereka tidak bisa melihat kebenarannya tindakannya melawan musuh. Halbrand pun minta maaf, namun Galadriel mengatakan bahwa maafnya tidak akan meringankan bebannya. Begitupun dengan pekerjaannya menjadi pandai besi, takkan membuatnya mendapat kedamaian di sana. Ia sudah lama mencari kedamaian, dan ia meyakini kedamaian yaitu berada di negeri tengah. Dan apakah ini kedamaian yang kau cari, Halbrand? Kemudian pergi memberikan kalungnya kembali. Sementara Waldreg dan pengikutnya tiba di Kem Adar, ia bersumpah setia akan mengabdi dan setia kepada Sauron dan akan selalu meyakini mereka. Waldreg kemudian didekati oleh Adar dan melemparnya ke tanah.
dan Adar kemudian memerintahkannya untuk membunuh temannya sendiri, Rowan, sebagai tanda kesetiaan yang mengikatnya. Tiba-tiba Shin beralih kepada Theo yang kini sedang diajarkan menggunakan senjata panah. Di sana Theo jujur bahwa ia memiliki pedang patah dan menunjukkannya kepada Arondir. Arondir lalu menyingkap sebuah benda yang mirip dengan pedang patah itu di balik rumpun dan mengatakan kepada Bronwyn bahwa itu adalah sebuah kunci. Namun Arondir tidak tahu apa kegunaannya. Namun yang ia tahu bahwa Adar mengatakan ia akan menjadi dewa dan menara itu akan dijadikan markasnya. Namun yang pasti benda itu yang Adar cari selama ini untuk mewujudkan keinginannya. Beberapa hari lagi musuh akan sampai, namun sampai saat ini mereka belum menemukan cara untuk melawannya, hingga Bronwyn putus asa dan akan memilih menyerah kepada Adar sebagai cara untuk kaumnya bertahan seperti dulu dan mungkin akan tetap seperti itu. Sedangkan di luar terdengar pasukan orc sudah semakin dekat untuk menyerang mereka. Shin berpindah kepada Elrond yang mengatakan bahwa jika mereka kini akan menyusut menjadi kehampaan. Pelan-pelan mereka akan binasa selamanya, dan kini kaum elf berada di tangan Durin. Rupanya Durin mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Elrond, sehingga ia mengajaknya untuk pergi menemui ayahnya untuk meyakinkannya terlebih dahulu. Berganti kepada Halbrand yang sedang berpikir keras dengan keputusan yang akan ia ambil. Pengawal pun datang dan memintanya menemui ratu. Dan tiba-tiba kini Halbrand sudah terlihat memakai pakaian kebesaran seorang prajurit yang menandakan ia setuju untuk pergi ke negeri tengah dengan ratu dan pasukannya. Terlihat juga Isildur kini masuk dalam barisan prajurit atas keberaniannya menyelamatkan Kemen. Di dalam kapal, Isildur rupanya hanya ditugaskan menjadi pembersih kapal saja. Namun walaupun begitu, ia tetap bahagia karena bisa ikut bergabung bersama mereka. Dan Galadriel pun masuk ke dalam kapal dengan pakaian kebesarannya juga bersama Halbrand. Dan mereka pun berangkat berlayar menuju ke negeri tengah. Film pun bersambung. Filmnya semakin seru aja nih. Jadi untuk mengetahui episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye. Makasih.